Oke, pada hari ini saya akan membahas tugas akhir yang berjudul sistem kompensasi karyawan. Oke, kita lihat di sini. Masuk kepada abstrak. Ya, di sini abstrak harus memiliki, ya, abstrak itu harus memiliki kata kunci itu buah. Jadi harus tiga dia, nggak boleh satu seperti ini. Kamu perbaiki. Nah, ini saya periksa dulu bab satumu ini. Nah, ini yang mungkin kemarin ini ya tidak apa ya, tidak ada saya lihat di sini dalam bab satu ini harus ada dibuat apa yang disebut dengan fakta empiris. Fakta apa yang mendorong kamu untuk meneliti sistem kompensasi, ya? Iya, bagaimana? Kenapa harus diteliti? Nah, coba ya saya tunjukkan pada kamu apa ya indikator dari supaya kita tahu apa yang menjadi indikator orang memberikan kompensasi. Apa indikatornya? Supaya kamu harus mencari data sebagai bukti empiris nantinya. Nah, kita lihat ya. Di sini di Google kita cari. Nah, ini dia. Kompensasi berarti tentunya di hafalan teorimu pun tentu udah ada ini ya. Di bab 2 mu ini. Coba bab 2 mu aja kita buka supaya nggak usah habis buka-buka internet. Nah, apa yang perlu kamu hadirkan sebagai fakta di situ? Nah, fakta sehingga menarik kamu untuk menulis tentang kompensasi. Ya, coba kita lihat bab 2 mu sedikit sekali. Sistem pemberian, sistem prestasi, sistem waktu, borongan. Nah, ini kita batalkan saja. Kita lihat tidak langsung, langsung. Landasan pengertian kompensasi. Nah, ini harusnya ini yang kamu apakan ya. Umpamanya di sini di bab satu ini ada kamu berikan sedikit fakta, ya, fakta. Jadi saya buat di sini. Ini kalau kamu buat seperti ini masih
model penelitian atau tugas akhir yang tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini harus ada bukti empiris. Apa buktinya? Nah, di sini kamu ah, buat di sini tabel. Ya, tabel. Nah, ini kita bikin ya satu spasi di sini. Ah, nomor nomor eh, pemberian kompensasi pada PT apa tadi PTX PT ini tahun umpamanya tahun atau di sini di sini kita bikin ya ini pemberian kompensasi. Nah di sini Putra bikin ini 2019 baru ini 2020. Nah, 20 ya. Nah, ini kita merge. Nah, ini nomor pindahkan kemari. Oh, enggak, dia tetap aja di sini, ini di merge. Oke. Nah, ini kita geser. Nah, jadi pemberian kompensasi tahun 2020. Nah, apa saja jenisnya ya. Jadi itu yang melatari kita. Nomor satu kita buat di sini tahun 2019 umpamanya bonus ada 2020. Nah, 2020 2021 bonus juga ada. Nah, baru di sini nah nomor 2 umpamanya apa lagi? Umpamanya kompensasi yang lain apa tadi? Ini semua harus kamu ceritakan. Gaji, umpamanya lagi kompensasi, umpamanya liburan. Nah, di sini ada nggak di 2020? Nah, baru dibikin di sini keterangan eh keterangan, bikin di sini keterangan. Maksudnya apa? Apa di sini maksudnya keterangan ini? Nah, di sini isinya ya bikin di sini semua dapat gitu. Nah, atau apakah nanti ini tidak semua hanya sebagian gitu ya kan? Nah, sesudah itu kamu buatlah sampai berapa 5 biji di sini baru kamu bikin di sini. Nah, ini kamu merge nah, sumber titik 2 interview awal penulis nulis terhadap terhadap eh, bagian SDM PTX PT apa PT ini 2021. Nah, jadi ada di sini. Jadi kita bikin di sini insert row above. Nah, ini kita merge. Nah, tabel 1. Apa di sini? Pemberian tabel ya. Pemberian kompensasi pada PTX. Nah, ya. Jadi ada di sini data fakta orang melihat, oh
Jadi orang menulis permasalahan penelitian atau topik penelitian itu karena satu, dia ya terlalu bagus. Itu juga membuat orang meneliti. Terus biasa saja. Ini juga kenapa dari tahun ke tahun biasa saja atau terlalu jelek ya atau jelek gitu itu juga membuat orang meneliti. Jadi orang melihat ada fakta yang kamu ceritakan di sini. Nah, ini fakta, inilah data yang kamu dapatkan di awal ya. Jadi inilah yang namanya yang disebut dengan fakta empiris, fakta yang berdasarkan sejarah atau tahun sebelumnya, ya. Nah, itu harus kamu buat. Baru kau bikin ceritanya sedikit di bawah ini. Nah, berdasarkan data di atas dapat dilihat kompensasi yang diberikan adalah bla 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 seterusnya, ya. Supaya bagus penelitianmu ini. Berdasarkan penjelasan di atas, maka sistem KONAPT Payang Pinang dan apa sebutkan di sini dan ya harus kamu sebutkan di sini ya dilakukan pada tahun 2021 supaya karena setiap tahun berubah jadi orang bisa tahu ini dilakukan dibatasi hanya 2021. Kajian pustaka ini pun kamu ya kalau tabel itu satu spasi ya. Nah, satu spasi dia. Tidak boleh dia dua spasi. Jadi ini kan kamu tinggal tarik lagi nih ke atas supaya dia tabel itu tidak sama dengan tulisan bahkan huruf-huruf menurut aturan huruf-huruf di dalam isi tabel boleh dikecilkan seperti ini. Ini bisa dikecilkan sampai 10 karena aturannya seperti itu. Nah, ini dikecilkan sampai ukuran 10. Nah, ini semua dia tetap satu spasi. Ya, udah. Nah, ini semua ya kamu nih harusnya landasan teori. Ya, ini kamu perbaiki tabel ini. Terus satu lagi sumbernya dari mana ini? Setiap yang kita buat tabel ataupun gambar itu harus ada sumber. Sumbernya dari mana kamu dapat? Nah, tulis di sini sumber dari mana? Landasan teori. Nah, jadi kalau menuliskan weather devis dalam hasibuan, jadi kalau menuliskan kutipan dalam kutipan, ditambahkan oleh weather devis buka kurung dalam hasibuan 2016 ini tutup kurung ang ini buang. Nah, begitu cara mengutip, menuliskan kutipan dalam kutipan. Nah, sama seperti ini, dalam buka kurung ini buang. Badriah ini siapa? Apakah dia ini penulis buku? Badriah Mila. Oh, memang menulis buku. Ah, kamu bohong ini. Di sini kamu bilang 2016 di daftar pustakamu ini Badriah Mila Bandung Pustaka Setia. Terus kenapa seperti ini? Coba nanti saya lihat lagi ya di akhir nanti. Nah, kita lihat lagi di akhir.
bagaimana yang sebenarnya menulisnya. Hasibuan ini berapa kali rupanya dia di daftar pustaka. Ada hasibuan dalam orang lain, ada hasibuan dalam buku sendiri. Nah ini hasibuan dalam Badriyah. Ada buku hasibuan sendiri, mana yang betul? Terus dilihat lagi metode. Ini selama tiga apa? 3 hari, 3 minggu, 3 bulan. Ya Allah, hanya ini saja sampai ke struktur departemen. Itulah hanya hasilmu. Hasil yang kamu wawancarai mana? Aduh, mana hasil wawancaranya? Aduh, ini sama dengan copy paste ini. Nggak ada siapa yang diwawancarai, kita tidak tahu bagaimana hasil wawancaranya. Coba ini kita cari ya, tadi si Badriah. Nah ini Badriah Mila, MSDM. Mana wawancaranya? Apa hasilnya nih? Mana penuangannya? Macam mana? Jadi coba ya, saran saya kamu perbaiki dulu cara. Jadi bab 4 ya, yaitu adalah hasil dan pembahasan. Ya, berarti 4.1 ya, itu adalah hasil. Hasil itu apa? Yaitu itulah dia sejarah. Ya, sejarah, struktur, ya. Kedua, logo. Apalagi semua yang ada di perusahaan itulah hasil kita. Dan satu lagi dalam hasil adalah diceritakan hasil wawancara. Kita ceritakan apa hasilnya di situ. Baru masuk ke 4.2. Ini namanya pembahasan. Apa yang ada di pembahasan? Disinilah kita bahas hasil 4.1 ya, dengan 1, bandingkan dengan penelitian terdahulu. 2, bandingkan dengan teori di bab 2. Nah, 3, baru berikan kesimpulan. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu bukan. Nah, inilah nanti simpulan sederhana yang akan jadi simpulan di bab 5. Jadi terpaksa harus kamu perbaiki dulu ya. Ini saya tidak mau meng-ACC-nya karena masih berantakan sekali. Ya, terima kasih, itu saja dari saya.